Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Prita Dewi Anggraini, NPM 20133100024 dan teman saya Puji Lestari, NPM 20133100007 akan mempresentasikan bab 9 mengenai penilaian obligasi. Penilaian obligasi. Nilai intrinsik suatu obligasi akan sama dengan nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dari obligasi tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip perhitungan nilai sekarang, nilai atau harga obligasi bisa diketahui dengan mendiskontokan semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon obligasi ditambah dengan pelunasan obligasi sebesar nilai par yang akan diterima pada saat jatuh tempo dengan yield yang sudah disyaratkan investor. Kemudian harga obligasi dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu P sama dengan sigma 2N, T sama dengan 1, CI per 2 per 1 ditambah R per 2 dipangkat dengan T. Kemudian ditambah dengan PP per 1 plus R per 2 dipangkat 2N. Di mana P adalah nilai sekarang obligasi saat ini atau T sama dengan 0, kemudian N merupakan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, kemudian CI adalah pembayaran kupon untuk obligasi I setiap obligasi, kemudian R adalah tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar, kemudian P adalah nilai par dari obligasi. Kemudian ada cara menentukan harga atau nilai obligasi adalah yang pertama menentukan nilai sekarang dari pendapatan kupon yang diperoleh setiap tahun. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai sekarang dari nilai par yang akan diperoleh pada saat obligasi jatuh tempo. Kemudian menjumlahkan nilai sekarang dari pendapatan. Sebagai contoh, harga obligasi dengan kupon 16%, nilai parnya adalah Rp1.000 dengan menggunakan tingkat bunga dan maturitas yang berbeda seperti terlihat pada tabel berikut. Ini merupakan perubahan harga obligasi pada berbagai tingkat bunga pasar pada kupon obligasi 16%. Pada tabel tersebut terlihat bahwa obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama, pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap harga obligasi relatif lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang maturitasnya lebih pendek. Kemudian tabel ini juga menunjukkan bahwa persentase perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya maturitas obligasi. Artinya perubahan maturitas obligasi tidak akan secara otomatis menghasilkan persentase perubahan harga obligasi dalam tingkat perubahan yang sama. Kemudian nilai obligasi XYZ dihitung dengan perincian sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan berikut adalah sama dengan 80 dikali 11,925 atau sama dengan 954. Kemudian nilai sekarang dari pelunasan nilai par adalah 1000 dikali 0,046 atau sama dengan 46. Jadi total nilai obligasi XYZ adalah Rp1.000. Selanjutnya premium bond dan diskon bond. Harga obligasi yang ditawarkan di pasar umumnya dibedakan menurut harga jual yang di atas, di bawah atau sama dengan nilai parnya. Kemudian yang pertama ada premium bonds atau obligasi dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai nominalnya, dikatakan dijual pada harga premium. Kemudian diskon bond adalah obligasi yang dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya, maka dikatakan dijual dengan harga diskon. Kemudian par bond adalah obligasi dengan harga yang sama dengan nilai nominalnya yang dikatakan dijual pada harga par. Kemudian pada grafik ini hubungan antara obligasi dan jatuh tempo obligasi untuk premium bond dan diskon bond ditunjukkan pada grafik berikut dengan tingkat kupon 8%. Dari waktu ke waktu harga premium bond dan diskon bond mengikuti kurva halus atau harga premium bond menurun dan harga diskon bond menaik. Pada waktu jatuh tempo harga obligasi menyatu dengan nilai parnya atau sama dengan nilai parnya pada waktu jatuh tempo. Kemudian selanjutnya ada tingkat bunga dan harga obligasi. Hubungan harga dengan yield obligasi untuk obligasi dengan umur 20 tahun dan kupon sebesar 16%. Kemudian yang pertama ada untuk yield 8%, maka harga obligasinya adalah Rp1.791,44. Kemudian untuk yieldnya 10%, harga obligasinya Rp1.517,72. Kemudian untuk 16%, harga obligasinya adalah 1000, kemudian
Untuk 18% harga obligasinya adalah Rp892,56. Rp892,56. Kemudian untuk yield 20%, harga obligasinya adalah Rp804,32. Kemudian untuk yield 24%, harga obligasinya adalah Rp670,52. Bisa dilihat pada grafik di situ ada hubungan yang terbalik antara yield dengan harga obligasi. Gambar tersebut juga mencerminkan adanya keempat hal penting lainnya. Yang pertama ada jika yield di bawah tingkat kupon, harga jual obligasi akan lebih tinggi dibanding nilai parnya atau harga premi. Kemudian jika yield di atas kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya atau harga diskon. Kemudian jika yield sama dengan tingkat kupon yang diberikan, maka harga obligasi tersebut akan sama dengan nilai parnya. Kemudian hubungan yang keempat adalah hubungan antara harga yield tidak berbentuk garis lurus tetapi membentuk sebuah kurva cekung. Jika yield turun, maka harga akan meningkat dengan kenaikan marginal yang semakin kecil. Sebaliknya jika yield naik, maka harga obligasi akan turun dengan penurunan marginal yang semakin kecil pula. Kemudian dari keempat hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa harga obligasi adalah berubah jika ada perubahan pada tingkat bunga pasar dan yield yang disyaratkan oleh investor dengan arah yang berlawanan. Tetapi seberapa besar sensitivitas perubahan harga suatu obligasi akibat perubahan tingkat bunga tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa variabel tertentu, terutama faktor nilai kupon dan maturitasnya. Kemudian pengaruh perubahan peningkatan bunga pasar terhadap harga obligasi juga akan terkait dengan maturitas dari obligasi tersebut. Sebagai contoh, harga obligasi dengan kupon 16%, nilai parnya adalah Rp1.000 dengan menggunakan tingkat bunga dan maturitas yang berbeda seperti terlihat pada tabel berikut. Ini merupakan perubahan harga obligasi pada berbagai tingkat bunga pasar pada kupon obligasi 16%. Pada tabel tersebut terlihat bahwa obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama, pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap harga obligasi relatif lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang maturitasnya lebih pendek. Kemudian tabel ini juga menunjukkan bahwa persentase perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya maturitas obligasi. Artinya perubahan maturitas obligasi tidak akan secara otomatis menghasilkan persentase perubahan harga obligasi dalam tingkat perubahan yang sama. Yang selanjutnya ada perubahan harga obligasi dan tingkat bunga pasar pada obligasi maturitas 10 tahun pada berbagai tingkat kupon obligasi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat maturitas tertentu terlihat bahwa obligasi yang memberikan kupon lebih rendah harganya relatif berfluktuasi daripada harga obligasi yang tingkat kuponnya lebih tinggi. Dari contoh dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika terjadi perubahan tingkat bunga, maka dua faktor penting yang mempengaruhi perubahan harga obligasi adalah tingkat kupon dan maturitasnya. Bila terjadi penurunan kenaikan tingkat bunga, maka harga obligasi akan naik turun. Tetapi persentase perubahan harga yang relatif lebih besar akan terjadi pada obligasi yang mempunyai maturitas lebih panjang dan tingkat kupon yang lebih rendah. Dengan demikian, untuk investor yang membeli obligasi dan ingin memperoleh dampak perubahan harga obligasi yang lebih besar, sebaiknya memilih obligasi yang dengan tingkat kupon yang rendah dengan waktu jatuh tempo yang panjang. Selanjutnya ada durasi. Rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang atau present value. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Puji Lestari. Durasi mengukur rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang atau present value. Durasi suatu obligasi adalah sama dengan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut dengan cara menghitung nilai tersebut hingga mencapai sebesar harga pembelian obligasi tersebut. Menghitung besarnya durasi Macaulay. Durasi Macaulay sama dengan D sama dengan sigma PV dikali CFT
dibagi P dikali T. Di sini T merupakan periode di mana aliran gas diharapkan akan diterima. Lalu di sini N adalah jumlah periode sampai jatuh tempo. Lalu PV CFT adalah nilai sekarang dari aliran gas pada periode T yang didiskonto pada tingkat YTM. Lalu P adalah harga pasar obligasi. Persamaan ini menunjukkan bahwa durasi itu ditentukan dengan cara menghitung nilai sekarang, aliran kas dibagi dengan harga pasar obligasi, dan hasilnya dikalikan dengan jumlah tahun aliran kas tersebut. Lamanya durasi suatu obligasi itu akan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu maturitas obligasi, yang kedua pendapatan kupon, dan yang terakhir ada yield to maturity-nya. Dari ketiga faktor tersebut, hanya faktor maturitas saja yang mempunyai hubungan searah dengan durasi. Jika pembayaran kupon dan tingkat YTM tetap, maka durasi akan semakin besar. Jika waktu maturitas semakin panjang, tetapi dengan tingkat peningkatan yang semakin menurun. Sedangkan pendapatan kupon mempunyai hubungan tidak searah dengan durasi. Artinya, dengan maturitas dan YTM tetap, semakin besar pendapatan kupon, maka durasi obligasi tersebut akan semakin pendek. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendapatan kupon, maka akan semakin cepat pengembalian biaya pembelian obligasi, sehingga durasinya menjadi relatif lebih pendek dibandingkan obligasi yang memberikan pendapatan kupon yang lebih rendah. Lalu untuk faktor ketiga yaitu YTM, jika pembayaran kupon itu dan maturitas obligasi itu dianggap tetap, maka YTM akan mempunyai hubungan yang terbalik dengan durasi. Hal yang mendasari pentingnya konsep durasi. Yang pertama, konsep durasi tersebut bisa menjelaskan kepada kita mengenai perbedaan antara umur efektif sebagai alternatif pilihan obligasi. Lalu selanjutnya, durasi bisa digunakan sebagai salah satu strategi pengelolaan investasi, terutama strategi imunisasi. Lalu selanjutnya, durasi bisa digunakan sebagai ukuran yang lebih akurat untuk mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap pergerakan tingkat bunga, karena durasi sudah mengkombinasikan kupon dan maturitas obligasi. Menghitung persentase perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga tertentu. Durasi yang dimodifikasi sama dengan D per 1 plus R. Di sini D yaitu durasi yang dimodifikasi, lalu R sama dengan YTM obligasi. Durasi yang dimodifikasi bisa digunakan untuk menghitung persentase perubahan harga suatu obligasi akibat adanya perubahan harga dikarenakan perubahan suku bunga pasar, seperti terlihat pada berikut ini. Meskipun demikian, hasilnya hanyalah merupakan suatu persentase perubahan yang mendekati saja. Di sini yaitu persen perubahan harga sama dengan D minus D dibagi 1 plus R dikali persen perubahan dalam R, atau bisa dengan alfa P per P sama dengan minus D alfa R. Di sini alfa P merupakan perubahan harga, lalu P adalah harga obligasi sebelumnya, sedangkan minus D sama dengan durasi yang dimodifikasi ditambah dengan tanda negatif. Lalu di sini alfa R merupakan perubahan pada tingkat bunga pasar. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, hubungan antara perubahan harga dengan
perubahan harga obligasi dengan perubahan tingkat bunga dengan menggunakan durasi yang dimodifikasi akan membentuk garis lurus. Di sisi lain, hubungan harga obligasi dengan tingkat bunga pasar akan membentuk cekung. Lalu perbedaan perhitungan presentase perubahan harga obligasi jika ada perubahan tingkat bunga dengan menggunakan durasi yang dimodifikasi yaitu berbentuk garis lurus. Dengan perhitungan perubahan yang menggunakan metode nilai sekarang itu berbentuk kurva cembung. Lalu, semakin kecil perubahan tingkat bunga pasar dari tingkat kupon, maka perbedaan antara kedua perhitungan tidak terlalu besar. Kesalahan perhitungan dengan menggunakan durasi yang dimodifikasi akan semakin membesar dengan semakin besarnya perubahan tingkat suku bunga pasar yang terjadi. Jika semakin cekung suatu kurva, hubungan antara harga obligasi dengan tingkat bunga dengan menggunakan metode nilai sekarang akan semakin besar pula perbedaan antara perhitungan perubahan harga obligasi menggunakan nilai sekarang dengan menggunakan konsep durasi dimodifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.